Om Swastiastu. Umat sedani yang saya hormati. Perkenalkan saya, Nuh Wildayanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma mengenai beriadnya di tengah virus COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang terjangkit virus ini akan mengalami gejala ringan hingga gejala sedang dan akan pulih dengan kurun waktu tanpa pengobatan atau penanganan yang khusus. Virus corona ini atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di negara Cina pada awal bulan Desember 2019, tepatnya di kota Wuhan. Di Indonesia, COVID-19 ini pertama kali ditemukan pada bulan Maret 2020. Namun, puncak dari COVID-19 ini pada bulan April 2020. Mulai saat itu, banyak kegiatan di luar rumah yang harus dilakukan hanya di dalam rumah saja, dan pandemi siap diterapkan ke 34 provinsi. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 ini di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi COVID-19 ini. Wisata-wisata yang ada di Indonesia, termasuk di Bali, terpaksa harus ditutup total agar tidak adanya kerumunan sehingga virus COVID-19 ini tidak mudah menyebar dan menular kepada orang lain. Hal ini yang menyebabkan banyaknya pengangguran akibat kehilangan pekerjaan. Selain itu, sekolah pun terpaksa ditutup demi menghilangkan COVID-19 ini, sehingga para siswa dan mahasiswa harus mengikuti pembelajaran online atau yang sering disebut dengan daring. Dampak dari virus ini tidak hanya itu. Dampaknya pun sangat berpengaruh pada persembahyangan semua umat beragama, khususnya agama Hindu. Awal mulanya ditiadakan tradisi mengarak ogoh-ogoh, seperti selalu dilakukan setiap tahunnya. Selalu menjadi peristiwa yang dinanti oleh warga umat Hindu. Selain dilarang mengarak ogoh-ogoh, pelaksanaan upacara melasti, proses penyucian menjelang Nyepi diikuti maksimal oleh 25 orang saja, yang biasanya diikuti oleh ratusan orang. Begitupun pada Rabu 16 September 2020 merayakan Hari Suci Galungan, hari raya yang datangnya 6 bulan sekali, 260 hari pada Wuku Dungulan itu tidak seperti 6 bulan yang lalu. Umat Hindu di Nusantara merayakan Galungan kali ini di musim pandemi COVID-19. Umat Hindu wajib menyesuaikan kebiasaan baru dalam merayakan hari sucinya, terutama dalam tata cara persembahyangan di pura. Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, persembahyangan di pura masih dibatasi hanya beberapa orang saja. Bahkan dilakukan sesi untuk tetap menjaga agar tidak berkerumunan, disertai tetap menggunakan masker, hand sanitizer, serta tetap menjaga jarak dengan orang lain. Hal ini menjadi kebiasaan baru bagi umat Hindu untuk merayakan hari raya suci. Penerapan kebiasaan baru ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Ada juga oknum-oknum yang melanggar aturan tersebut, sehingga pada saat odalan gede atau rahina, pada sanggah dadie atau merajan, bahkan hanya dilaksanakan oleh para pemangku saja.
Untuk yang lainnya hanya bisa melaksanakan persembahyangan dari dalam rumah saja. Musim pandemi ini bukanlah alasan kita untuk berhenti melaksanakan yadnya. Beryadnya tidak hanya dilakukan di dalam pura saja. Pada awalnya, banyak orang mengartikan bahwa yadnya semata-mata upacara ritual keagamaan. Pemahaman ini tentu tidak salah karena upacara ritual keagamaan adalah bagian dari yadnya. Pada dasarnya, yadnya bukanlah sekedar upacara keagamaan. Lebih dari itu, segala aktivitas manusia dalam rangka sujud bakti kepada Sang Hyang Widiwasa adalah yadnya. Yadnya berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yad, yang artinya memuja. Secara etimologi, pengertian yadnya adalah korban suci secara tulus ikhlas dalam rangka memuja Sang Hyang Widi. Dahulu kala, Prajapati atau Sang Hyang Widi menciptakan manusia dengan yadnya dan bersabda, "Dengan ini, engkau akan berkembang dan akan menjadi kamaduk keinginanmu." Itulah arti dari salah satu sloka dalam Bhagavad Gita. Jelas bahwa manusia saja diciptakan melalui yadnya, maka untuk kepentingan hidup dan berkembang serta memenuhi segala keinginannya, semestinya dengan yadnya. Manusia hanya berkorban untuk mencapai tujuan dan keinginannya. Kesempurnaan dan kebahagiaan tak mungkin akan tercapai tanpa ada pengorbanan. Di dalam musim pandemi ini, beryadnya dapat dilakukan dengan cara berbagi ke sesama umat manusia. Berbagi tidak harus dengan hal-hal yang mewah atau hal-hal yang mahal. Berbagilah semampu yang kita punya, mulai dari hal yang terkecil. Seumpama bagikan masker kepada orang-orang yang memerlukan, atau sumbangkan hal-hal atau peralatan-peralatan yang berguna untuk membantu menangani COVID-19. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan para sakti. Om Santi.